Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan materinya untuk hari ini adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau disingkat NPPKP. Ini adalah dokumen perpajakan yang kedua. Sebelumnya Ibu telah jelaskan dokumen yang pertama yaitu NPWP. Yang pertama kita bahas dulu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yaitu PPN. Sedangkan NPPKP sendiri adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan pengusaha kena pajak. Atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak harus memiliki surat pengukuhan kena pajak sebagai identitas dan kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak. Nah, ini adalah contoh surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Isinya adalah tentang NPWP, kemudian ada nama perusahaannya, klasifikasi lapangan usaha, kemudian ada alamat, ada merek dagang kalau ada, kemudian ada wajib pajak apakah PPN atau PPNBM. Kemudian nanti ada pernyataan telah dikukuhkan sebagai pengusaha pajak terhitung sejak 20 Oktober 2015. Kemudian ada tanda tangan kantor petugas. Nah, ini syarat perusahaan mengajukan pengusaha kena pajak. Yang pertama adalah memiliki omset 4,8 miliar dalam 1 tahun. Yang kedua, melewati proses survei yang dilakukan oleh KPP atau Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP tempat pendaftaran. KP2KP adalah Kantor Penyuluhan Pengusaha Konsultan Pajak gitu ya. Kemudian melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengusaha kena pajak atau pengukuhan PKP. Selanjutnya adalah fungsi NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama adalah memenuhi identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya. Yang kedua adalah melaksanakan hak dan kewajiban di PPN dan PPNBM. Yang ketiga adalah untuk pengawasan terhadap administrasi pajak. Nah, ini manfaat nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama adalah untuk mendapat rekanan pemerintah dalam mendaftarkan atau memperoleh tender proyek pemerintah ya. Jadi ada peluang kita untuk mendapatkan tender proyek pemerintah. Yang kedua adalah memperoleh pembayaran dari KPKN. KPKN adalah Kantor Perpajakan Kas Negara ya, dan sebagainya. Nah, ini tempat dan pelaporan usaha kita gitu ya. Bagi pengusaha orang pribadi ini adalah perseorangan, bisa di kantor DJP atau Direktorat Jenderal Pajak di wilayah tempat tinggal kita. Kalau badan sama ya, di wilayah tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha. Bagi keduanya apabila memiliki tempat usaha di beberapa wilayah atau cabang, bisa di tempat tinggal atau tempat usaha tersebut gitu ya. Misalkan kita memiliki usaha cabangnya di Semarang, di Bandung, kita bisa melaporkan di cabang Semarang atau cabang Bandung gitu. Tidak harus di kantor pusatnya misalkan di Jakarta. Yang keempat adalah bagi wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu bisa di wilayah tempat tinggal dan tempat usaha. Nah, yang dimaksud pengusaha tertentu adalah yang pertama adalah seluruh wajib pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk wilayah DKI itu di KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara Jakarta. Kalau wajib pajak badan usaha dan orang asing atau disingkat BADORA bisa di Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha kita gitu ya. Kalau wajib pajak go publik bisa di KPP perusahaan masuk bursa atau kecuali untuk badan usaha milik negara atau daerah gitu ya. Untuk perusahaan asing atau penanaman modal asing kalau di luar Jakarta bisa di KPP setempat. Kalau untuk BUMN atau BUMD, PMA, BADORA, Go Public di luar Jakarta, ini khusus pemotongan atau pemungutan PPNBM bisa di tempat kegiatan usaha atau cabang. Jadi nggak harus ke Jakarta. Nah, selanjutnya adalah dokumen dan formulir pendaftaran pengusaha kena pajak. Yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi yaitu fotokopi KTP,
untuk warga negara Indonesia. Kalau orang asing bisa KITAS atau kitab. Kemudian dokumen izin kegiatan usaha. Yang terakhir adalah surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah. Untuk wajib pajak badan, fotokopi akta pendirian bagi wajib pajak dalam negeri, fotokopi NPWP atau pengurus atau fotokopi password atau surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing. Kemudian dokumen izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, misalkan ada SIUP gitu ya, surat izin usaha. Kemudian ada surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pemerintah daerah. Nah, kemudian untuk wajib pajak badan bentuk kerjasama operasi gitu ya. Misalkan perusahaan yang diakuisisi gitu ya. Nah, bisa dengan cara fotokopi perjanjian kerjasama atau akte pendirian, fotokopi NPWP masing-masing anggota kerjasama usaha, dokumen izin usaha, kemudian surat keterangan tempat kegiatan usaha. Dokumen lain bisa kita sertakan bukti sewa tempat atau kepemilikan usaha, foto ruang atau tempat usaha, peta lokasi gitu ya. Kemudian ada spesimen penandatanganan faktur, daftar harta atau inventaris, laporan keuangan, khususnya adalah neraca dan laba rugi, dan SPT tahunan terakhir. SPT itu adalah surat pemberitahuan pajak ya. Nah, selain bisa diterbitkan, NPPKP bisa dihapuskan. Yang pertama adalah pengusaha kena pajak berpindah alamat ke kantor pelayanan pajak lain. Misalkan tadinya di Jakarta pindah ke daerah lain gitu ya. Pindah tempat kedudukan, pindah tempat kegiatan usaha, kemudian ada perubahan status perusahaan. Diajukan permohonan penghapusan. Kemudian wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Wajib pajak badan usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya, dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskannya. Kemudian DJP setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan. Yang terakhir, Direktorat Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, itu adalah untuk materi dokumen NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.